Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Maulana Muhammad. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di hari ini, hari Rabu tanggal 9 Maret 2022. Alhamdulillah kita masih diberikan sehat oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga dapat beraktivitas, termasuk Pak Guru saat ini berada di ruang kelas dan ingin berbagi ilmu dengan siswa kelas 6B yang saat ini sedang belajar sejarah PJJ, pembelajaran jarak jauh. Para siswa sekalian, Pak Guru mengingatkan untuk kesehatan tentu sangat diperhatikan agar protokol kesehatan benar-benar kita jalankan. Terus yang kedua, bagi siswa yang belum vaksin kedua, agar bisa datang melaksanakan vaksin di Polres ataupun di kesehatan Kodim di dekat pinggir Sungai Kandilau, dekat lapangan prajurit. Nah, para siswa, pada pelajaran kali ini kita akan mempelajari tentang PLH, ya, pendidikan lingkungan hidup, yang mana PLH ini berbicara tentang lingkungan alam sekitar kita. Ya, baik para siswa, pada pelajaran ini ikutilah pelajaran dengan baik, Pak Guru jelaskan dan nanti mengerjakan tugas yang Pak Guru berikan, difoto dan kirim. Nah, untuk anak-anak yang kemarin belum mengirimkan tugas matematika, tugas bahasa, dan sebagainya belum diselesaikan, silakan diselesaikan. Ada tugas secara mandiri lewat tugas manual atau dikirim foto ke Pak Guru. Ada juga yang melalui Google Form. Jadi tolong diperiksa tugas yang Pak Guru kirimkan di grup kita. Baik para siswa, pada pelajaran kali ini kita akan bicara tentang gempa bumi, ya. Ini saya share dulu materinya. Nah, yuk kita pelajari bersama-sama. Baik, ini materinya adalah materi tentang gempa bumi, ya, pada hari ini tanggal 9 Maret. Ya, ini. Materi ini adalah materi yang mudah kita pahami karena Pak Guru sudah ambil dari beberapa materi yang dirangkumkan untuk bahan kalian lihat dan baca. Jadi nanti ketika tugas diberikan kalian bisa mengerjakan dengan baik. Baik, kita bicara tentang gempa bumi. Gempa bumi, ya. Gempa bumi itu adalah suatu keadaan, ya, suatu keadaan di mana alam ini betul-betul memperlihatkan kehebatannya. Alam ingin membuktikan kepada makhluk yang ada di dalamnya, kepada manusia khususnya, bahwa alam ini tidak serta-merta begitu saja kita injak sebagai benda mati, tidak, tetapi alam ini bisa bergerak, ya, bergerak. Di mana alam ini atau alam kalau sudah berbicara, kalau sudah bergerak, maka akan terjadi bisa gempa bumi yang besar ataupun gempa bumi yang sedang maupun yang kecil. Gempa bumi ini terjadi karena daerah kita, ya, daerah kita, Indonesia khususnya, ini terdiri dari alur lempeng bumi. Indonesia itu berada di alur lempeng bumi
dan juga banyak gunung aktif yang bisa meletus sewaktu-waktu. Nah, gunung meletus itu bisa menimbulkan goncangan. Ada juga karena pecahnya lempeng di tengah laut misalnya. Lempeng itu adalah bebatuan yang menghubungkan antar pulau-pulau di seluruh dunia. Nah, ketika itu pecah, maka akan menimbulkan getaran yang luar biasa. Ya, sebagaimana pernah kita juga rasakan beberapa waktu yang lalu, Kabupaten Pasir, tempat kita ini, ada goncangan yang tidak terlalu besar. Tapi kalau kita berada di tanah Jawa, berada di Sumatera, itu goncangannya luar biasa. Atau ke daerah-daerah ke timur dari Pulau Jawa, Bali, Sumatera Barat, NTB, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur itu rata-rata sering merasakan guncangan gempa ini. Pernah juga kita saksikan di televisi guncangan dahsyat juga terjadi di daerah Palu. Nah, itu sudah jauh dari Pulau Jawa ya. Tapi karena lempeng Pasifik untuk bebatuan yang mengalur ke pulau-pulau di Indonesia ini itu bisa saja pecah ya, retak itu sehingga menimbulkan getaran dan bisa mungkin menimbulkan bahaya yang lain seperti tsunami ya. Kemudian terjadi goncangan dahsyat seperti di Palu itu hancur semua fasilitas-fasilitas umum habis ya. Ya, baik para siswa. Kemudian bisa saja gempa bumi terjadi saat kita sedang berada di dalam kelas saat belajar atau saat berada di rumah atau saat kita berada di jalan ya, sedang jalan-jalan pakai sepeda, terjadi guncangan, orang pada lari semua. Apa yang akan kita lakukan dengan ini? Ya? Nah, kemungkinan-kemungkinan inilah yang harus kita ketahui apa yang akan kita lakukan saat terjadi guncangan gempa itu. Ya? Baik para siswa, nah untuk mengetahui hal-hal yang harus kita lakukan, maka ikuti terus pembelajaran ini. Jangan kalian malah main-main, menganggap remeh pelajaran sehingga tidak tahu apa yang harus kita lakukan. Nah, ini yang pertama yang harus kita lakukan adalah ini jika kita berada di dalam rumah. Ini dalam rumah pertama ya. Jika kita berada di dalam rumah dan terjadi gempa pada saat itu, maka bagaimana menyelamatkan diri kita? Ya, tentu kita akan mencari tempat perlindungan yang aman. Ya. Nih, tempat perlindungan yang aman dari jatuhnya benda-benda yang ada di atas kita. Ini, ketika kita melihat ada benda di atas kita besar, maka hati-hati. Maka segeralah kita mencari tempat perlindungan yang benar adalah kolong meja dan mejanya harus kuat. Ya. Biasanya kalau meja kan ditaruh di daerah-daerah yang strategis, yang agak luas, ada kursi saja di sampingnya. Ya. Segera lari ke tempat itu. Jadi kalau ada benda jatuh di atasnya, kita masih bisa terlindungi oleh meja. Ya. Kemudian, yang kedua, jika kondisi tidak memungkinkan berlindung di bawah meja, maka cari bantal. Ya, ini ya, cari bantal untuk melindungi kepala kita. Jadi tetap saja kita bungkukkan badan, taruh ini, kepala di belakang kita. Takutnya ada benda besar yang jatuh. Tuh, tapi kalau mungkin lari aja keluar ya. Kalau mungkin. Yang ketiga, jika tidak ada meja di sekitar kalian, maka jongkoklah di sudut ruangan, jauhi jendela dan lindungi kepala dengan benda yang ada di dekat kalian. Nih, jendela harus dijauhi kenapa? Karena bisa jadi ada benda-benda terpelanting di jendela itu. Jadi kalau bisa kita
kalau tidak ada meja sudah jongkok di situ. Kalau sudah tidak bisa keluar maksudnya. Tapi kalau bisa keluar lewat jendela loncat saja. Karena jendela itu biasanya kipai-kipai terus ya, karena goncangan buminya luar biasa. Ya. Kemudian nomor 4, jika sedang menyalakan kompor, matikan kompornya, cabut gasnya, ya, cabut. Kenapa? Karena itu bahaya. Ya. Yang terjadi adalah sebuah kebakaran. Ini ya. Jika kita nyalakan kompor, segera matikan dan cabut gasnya. Ini, maka itu akan menimbulkan kebakaran kalau tidak kita, karena pasti namanya guncangan itu semua ditarik sana sini berantakan ya kalau pas lagi gempa besar. Berikutnya, jika kita berada di luar rumah, tetaplah berada di luar, jangan masuk ke dalam rumah. Jangan masuk ke dalam rumah, jauhi bangunan. Ya. Pokoknya apa-apa yang besar, yang ini menurut kita tempat berlindung, hindari itu. Ya. Hindari bangunan, tiang listrik, etalase atau tempat parkir untuk antri menunggu kendaraan. Ya. Kaca, papan pengumuman itu hindari. Ya. Tuh. Kemudian jika berada di tempat lain, bersikaplah tenang, jangan panik. Nah, kita harus tenang dan jangan panik. Cari tempat-tempat yang aman dari jatuhnya benda. Ini yang bahaya itu kalau jatuh. Atau pohon, jangan berlindung di bawah pohon, takut rebah. Atau batang cabang pohonnya bisa patah dan sebagainya. Kemudian juga jika kita berada di daerah pantai saat kita sudah terjadi gempa bumi, maka langkah terbaik adalah hindari, jauhi pantai itu karena bisa menimbulkan apa? Tsunami, ya, naiknya pasang laut. Tuh. Hindari. Di 7 hal ini kalian betul-betul ingat ketika kita berada di rumah. Maka kalau terjadi gonjangan, bisa lari keluar, bersyukur. Tapi kalau tidak bisa, larilah ke kolong meja. Kalau tidak ada, cari perlindungan, bantal. Kemudian membungkukkan badan di pojok-pojok. Ya, hindari jendela. Kemudian jika sedang menyalakan kompor, matikan untuk menghindari kebakaran. Jika kita berada di luar rumah, tetap berada di luar rumah dan jauhi bangunan, tiang listrik, etalase, kaca, itu semua hindari, jauhi. Dan jika kita sudah berada di luar rumah, tidak usah panik, sikap tenang, ya, karena yang penting kita sudah terhindar dari bangunan yang kemungkinan runtuh ketika digoncang oleh gempa. Kemudian pohon-pohon yang kemungkinan rebah menimpa kita itu hindari. Ya. Jadi kalau bisa kita tetap berada di tanah yang lapang dan luas. Itu. Kemudian yang terakhir, jika kita berada di daerah pantai, saat itu terjadi gempa, maka segera menjauh, lari ke tempat yang lebih tinggi, karena kemungkinan terjadinya tsunami. Siswa sekalian, inilah informasi terjadinya gempa. Ini artinya bukan kita menyuruh untuk melakukan gempa, tetapi bagaimana kita menyikapi gempa itu jika saat itu kita berada di tempat-tempat yang membahayakan. Jadi para siswa, pelajaran sudah diberikan, silakan dipahami, pelajari lagi, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.